Retri, gak ada Purify memang yang dipakai. Karena time journey jelas ada untuk Rebellion Zion. Emblemnya sekarang sudah terbuka juga, Assassin dipakai oleh Boots mengincar untuk dapetin early kill. Dan basic common emblem, ini untuk Uranus jadi membuat dia lebih sustain lagi. Gak perlu pulang. Oke, game kedua langsung saja dimulai. MPL Arena minta tepuk tangannya. Match point di tangan dari Onyx. Dan kali ini Rebellion mereka yang harus mulai bisa menahan di game yang kedua kali ini. Vincent, dan ini sesuatu yang berbeda tentunya karena nggak bawa Bruno Digi ya. Jadi mungkin landingnya untuk sisi mid dan juga XP ini yang bakal di-press sama Onyx sih. Ya, tapi masih ada kan kemunculan Keyboy sebagai roamer juga onward yang cukup menakutkan. Dan melihat power dari Keyboy atau mungkin dengan hero edit. Ini belum ada juga yang bisa langsung instant bisa nge-take down dia. Dan ini berarti setiap kali ada primal red, tim Rebellion Zion harus berhati-hati. Wah, 3 Rapture. Yap, 3 Rapture. Jadi memang mengincar full damage buat Onyx. Sementara Rebellion Zion kok, mereka lebih... Tenacity ya? Iya, mereka pengen lebih sustain sih. Tenacity, tapi mereka punya Impure juga loh. Ada Brave Smite juga sih sebenarnya. Ya, dan lihat tuh diginya tuh. Assassin, Rapture. Buset, ini digi-digi bahaya nih. Iya, digi-digi yang Ini digi-digi- jebak damage. Digi penyiksa nih. Oke, Oke. dan sebenarnya kalau ngomongin digi juga, ya di awal gold shield turret kan tujuannya kan. Iya, betul. Gold shield plus pressure lah pasti ya. Karena kalau sampai salah maju juga, cewek ini bisa langsung ke punish karena ada reverse time. Dan Onyx mereka cukup peka dengan pergerakan Bruno Digi ini yang cukup mengganggu cewek ya. Jadi kemungkinan presence-nya akan lebih aktif dan fokus di arah gold lane. Yep. Tapi ini berarti kalau memang Digi selalu nempel dengan Bruno, sebenarnya ada lane lain yang bisa itu yang aku bilang. diambil sama Onyx. Jadi kayak pedang bermata dua, tau gak sih? Betul. Kayak mereka benar-benar bisa hilang dua lane ya. Atau mereka menang lane gold itu jauh banget. Yap. Tuh lihat tuh di bawah masih nyiksa-nyiksa banget nih, reverse time, pasti dipukul mundur. Gak sempat buat dapetin apa-apa, dicicil habis-habisan. Wow. Karena kalau mau tuker lane pun, let's say bootnya ke bawah nih. Ketemu sama Bruno Digi, tersiksa juga. Iya. Ya, tapi Turtle kembali di setup Onyx yang coba untuk invasi kali ini dan gak bisa. Rebellion Zion yang bisa dapetin namun kill balasan mungkin yang dikejar oleh Onyx dengan adanya Rhythm of Joy yang salah nampaknya. Kairi mundur kembali dan reset dari Onyx. Iya, mencoba untuk ngejar ke arah Kars tadi ya sebenarnya, tapi Kars masih punya Edge, masih punya Consecration dan mulai invasi ke area purple. Oh, dapet dong Kairinya. Bisa dapetin dan di luar manipulation curian nampaknya. Kairi masih bisa selamat, banyak source-nya kebuang. Aduh, oke, dan masih dengan 2 suara untuk Rebellion Zion. Namun Onyx masih mendominasi tentunya. Untuk dalam prediction sendiri, sementara Kairi udah mulai diganggu sama Vincent. Wah, dia menang, ada power dari Retribution. Dan yes, Retribution bisa diambil namun Wah. Flicker ternyata Keyboy. Dan first blood yang berhasil dibuka Onyx. Memegang kendali bahkan Suelo pun di press. Dikejar lagi, masih menunggu dari Desert Tornado. Dan sudah ada Kairi juga Keyboy yang dapetin killnya. Iya, itu kayak kata Kairi, wah bukan gue yang dapet kill ya. Kesempatan nih. Dan tiba-tiba balik ya. Iya, dan lagi first blood jatuh ke tangan Onyx. Dan yang kedua, seperti yang kita bilang tadi, ada lane-lane yang bisa diincar. Dan persis kayak tadi, Rebellion Zion yang dapetin turtle pertama, tapi Onyx yang menang teamfight. Iya, dan ini dah tim fight yang dari tadi juga belum bisa dimenangkan oleh Rebellion Zion. Dan ini berarti karena sudah ada babysit ya terhadap Bruno, mereka akan mengandalkan Bruno lebih pagi nanti untuk melakukan team fight. Dan Onyx mereka cuma perlu kirim Keyboy aja untuk makanin semua time bomb-nya Digi nih. Iya, karena butuh sih. Ini kayak kalau dia tanam ada 5 ya, terus ada yang buka rumput itu marksman hilang. Tapi menurut aku Sakit Rebellion juga Zion sih, mereka nggak cukup dengan hanya time bomb sih. Mereka harus pressure ceweknya, jangan kasih kesempatan dan bahkan dapetin platingan gold untuk high summer kayak gini. Iya. Tapi top lane Kars, punishment, wow masih bisa flicker namun Kars terjebak. Kars pun harus tumbang. Oke, di early game tidak terlalu tebal untuk Karsnya dan karena terlalu dalam. Oh, Vincent di bagian depan masih aman sih harusnya. Dia punya efek immune yang sangat-sangat penting. Gold shield turret di bawah udah mulai habis ternyata. Iya. Jadi benar-benar memang bisa di plating ya, tapi meskipun plating kan terjadi lah misalnya untuk Onyx. Mereka masih bisa keep up goldnya bahkan unggul karena tim fight diambil terus. Iya. Tapi sekarang penentuannya di turtle kedua sih menurut aku. Karena Onyx biasanya mereka nggak akan lepasin turtle di kedua. Oh, Vincent masih bisa dapetin dengan Retribution bahkan. Lagi-lagi kiting yang bagus Onyx. Banyak banget keluar source skill dan gak dapetin apa-apa. Wow, cukup mahal ya. Tapi Kairi masih bisa untuk dapetin gold buff-nya di area bawah. Sementara landingnya cewek meskipun memang ceweknya nggak ke pressure, nggak ke punish. Oh sorry, nggak ke punish, tapi dia ke pressure sih. Raging Sandstorm, defensif ternyata. Masih aman dari Boots.
Ya, Tapi cukup bahaya nih Karsnya kok. Yap. Karsnya memang mengganggu sih, cuman dia belum terlalu tebal dan harus berhati-hati kalau memang mau proxy minion seperti tadi. Bisa dipanis pastinya. Dan Kairi kita tahu lah, dia belum join teamfight karena belum punya item tadi. Starlium akhirnya selesai untuk Kairi. 3 assist juga bahkan sudah ada untuk Kairi. Jadi sejauh ini kita melihat bahwa dari Onyx pun meskipun ya mereka baru dapetin 3 poin kill, gold mereka lagi unggul dan masih ada Suns juga dengan real world manipulation nantinya. Loh, ini kok bawahnya malah Kebalik. malah Onyx duluan nih yang mau hancurin turret nih. Ada gerakan-gerakan yang miss kayaknya dari Rebellion. Dari cewek mereka benar-benar kasih tembakan peringatan dan di sandwich. Oh, ditabrak mungkin, sakit banget trainernya. Masih menunggu timing Keyboy, masih menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Dan ya, niat awalnya memang ke arah turret doang sih. Ya, Tapi setidaknya karena cewek tahu dia nggak bisa kasih landing ke terlalu banyak, ke arah High Samur udah mulai pressure-nya berjalan nih dari Onyx ke landing bawah. Top lane. Boots. Nah, ini dia pertukaran yang harus banget dilakukan sama Rebellion. Mereka nggak boleh diem aja ketika lihat turretnya dihancurin dan atas pun menjadi pertukaran. Ya, tapi yang menarik Digi Bruno yang biasanya ini menang nih. Buat perebutan tarotnya kali ini diambil oleh Onyx terlebih dahulu. Karena progresnya dari Onyx ini kelihatan mereka udah mulai fokus ke landingnya cewek. Yep. Keyboy datang terus untuk makanin semua time bomb-nya. Jadi kesannya kayak kurang efektif. Untuk Habis ya penempatan, semuanya. untuk penempatan time bomb-nya dan pressure-nya ke cewek ini nggak benar-benar full 100% kok. Ya, karena untuk damage-nya nggak dipegang atau masuk ke cewek juga. Oke, nah di top lane masih ada Kars yang sedang melakukan push. Untuk turtle-nya kali, turtle yang ketiga ini kita bakal melihat di sini ya. Faktor apakah memang Onyx akan mendapatkan turtle karena mereka butuh turtle. Mereka sudah hilang 2 kali dan mereka pasti ingin turtle ini. Makanya udah di setup juga. Buset, itu bomnya ada di mana-mana. Audi dengan teror bomnya. Tapi udah ditarik sih. Ketika udah ditarik ini bakal enak juga untuk Onyx. Dimajuin kali ini di bagian depan dengan Rhythm of Joy. Mengincar ke arah Vincent namun Keyboy yang udah mulai low. Masih bisa ditumbangkan High Samur yang mendapatkan killnya namun turtle yang terbuka. Bahkan Swallow juga menjadi korban Kairi yang bisa dapetin turtle tersebut. Dan masih maju lagi buat di bagian depan. Audi, 1 hit lagi Audi pun menjadi korban kedua. Wow, akhirnya Boots bermain dengan sangat amat gak agresif. Ngedapetin 2 poin kill di area turtle dan itu ngebuka potensi Rebellion yang tadi udah menang dari segi jumlah 5 lawan 4. Gara-gara Swallow-nya keculik, gak bisa nge-copy apapun, gak bisa kasih efek terrified, Onyx jadi bisa bales lagi. Iya, ada Raging Sandstorm tadi yang di copy ya. Iya. Sama Swallow terlalu ke depan pastinya. Tapi Lethal Ignition yang dibawa oleh Boots ini bisa memberikan lagi damage tambahan buat Khalid. Wah, midnya coba ditabrak lagi namun gak ada Rhythm. Untungnya masih punya Electrifying Beats, namun Sway banget darahnya. Bahkan Vincent pun gak bisa ngebalas damage. Oh iya, bahkan di out damage sekarang dari output damage sudah punya Stallium Sight dan ada Holy Crystal ternyata. Dan sekarang udah bisa dapetin turret tadi di area bawah, dia tinggal turret ke area atas. Match up-nya sama Kars lebih enak lagi untuk cewek. Sekali lagi ini Kars belum punya Radiant Armor, jadi harus tetap berhati-hati masih dengan 1 dominant size. Radiant dipegang oleh si Vincent, jadi masih tertahan sama item defense, tapi Boots bermain dengan full Di arah mid lane Vincent bakal menjadi korban gak ada. Mortal Coil masih bisa selamat Vincent untuk Audi. Bahkan dijepit Kars di bagian belakang. Coba untuk clear minion. Fokus utama dari Rebellion ada minion dan berhasil nampaknya. Wah, ngebuka time journey langsung aja dari Audi TZ. Dan apakah memang dengan tutup semua hero surprise yang biasa di TZ ini jadi kunci sebenarnya untuk mematahkan teamfight dari sebenarnya lebih ke gak punya hero sisi gak sih? Iya. Vincent yang korban lagi, Karsnya pun hampir ditumbangkan. Namun gameplay yang agak pasif tapi on point Om Onyx. Dali. Mereka sabar dan ketika mereka sudah item semisal mereka melihat satu celah dan dipaksakan nanti akan selalu oleh Onyx. Berapa kali sama terjadi? Rebellion mereka gak bisa. Dan aku ngelihat patternnya sebenarnya masih sama sih di game pertama. Kayak kecuali yang ngeliat tadi pressure early dari High Amor dan juga Audi TZ ke landingnya cewek. Cewek udah dapetin satu momentumnya, tur pertama, kan langsung tukeran lane tuh. Nah di bawah Boots tinggal jaga landingnya karena match-up-nya masih dengan High Amor. Dan lagi di sini untuk perebutan objektif berikutnya. Wah, Lordnya sudah mulai disecure juga. Ditarik dulu ke bagian belakang. Dibuka semua. Onyx dia pegang vision yang bagus banget. Yang udah ada dan free Lord. Gak ada kontes dari Rebellion. Apa karena Bruno first pick? Karena mahal untuk Rebellion Zion kok. Sebenarnya nggak juga ya, karena Bruno ini di meta yang sekarang. Apalagi body G kan? Iya, dia sudah kuat, tapi tim fight-nya sih lebih ke gak ada yang megangin Joy sekarang. Dan Heist-nya mungkin di landing ya, karena dia mungkin fokusnya ya seperti
textbook dapetin turret dulu, tukeran landing. Kalau udah dapat 2 turret baru ikut join team fight. Nih, Kairi kalau dia udah rhythm udah gak ada lagi suppress, habis juga gak punya. Makanya aku bilang, Kars bawa Uranus, yakin siapa yang mau ngelok ke arah Kairi? Oke, tapi ada GDS buat High Samor mungkin menjadi salah satu damage output besar. Git banget cewek. Renner rapat dengan Audi yang tumbang bukan Kars. Wow, bahaya sekali. Dan kalau Sans di bagian depan dengan real world man-nya sakit banget damage Kars pun menjadi korban kedua. Fight besarnya belum ada, Om. Apakah audisi tadi full HP? Dan Renner langsung hilang. Emblem assassin kali, Om ya. Iya, emblem assassin juga dia dan Kairi sudah full damage. Blood Wings. Oke, Masih melenggang kangkung di area bawah, Lim. ini dia Lordnya. Sukara best turret di bagian bottom lane. Clear lah, masih bisa aman juga. Short skillnya udah banyak yang kebuang. Tapi di bagian top lane, Bebas tuh. gak bagi orang nampaknya. Dan Kairi yang bebas banget. Ya, 3 lane yang memang diatur oleh dengan rupa dan lagi push mid. Oke, midnya bakal di-press. Best turretnya masih ada, si pasifnya udah nggak ada. Dan Keyboy, oke, initiate yang cukup terbilang gagal. Gak apapun, masih bisa clear. Power clearnya lumayan cepet. Kars. Nyaris saja. Untung ada pasif yang penuh tuh. Itu pun kalau Rena Rapati bisa di buff 2 kali, kayaknya tumbang deh. Jangan. Ya tapi game fact by Grab kita di sini. Combo di baru terakhir loh dipakai oleh Gitron Alpha. Makanya ini patek ya sekarang nih. Patah nih. Ya, soalnya lihat dari keadaannya dipegang Onyx lumayan jauh loh. Ya, Sans juga punya Divine Glaive. Jadi udah buat item-item damage-nya. Dan dengan 1 kill point belum sanggup untuk menjawab team fight yang diberikan. Gak dikasih bahkan purple-nya. Jadi semua udah diundur. Dan bahkan Kairi mau ngejar siapapun. Nyaman-nyaman aja gak ada yang ngelok Kairinya. Bahkan electrifying beats-nya bebas banget. Ini nggak ada Lord loh. Namun mid-nya bakal di-press. Sudah dibuka juga Sans dengan real world manipulation di bagian depan. Coba dibalas juga dengan manipulation curian. Adu tetes kali. Kars masih punya flicker untuk bisa selamat. Tapi itu benar-benar di ujung maut banget sendiri. Dan Kairi sekarang udah mulai nge-press. Bisa. Sepertinya Onyx mereka akan gimana caranya menunggu Lord kedua nanti. Karena Rebellion Zion mereka masih juga di tangan Swallow. Dengan nge-copy remote manipulation dari... Iya, dan objektif ya dari Onyx mereka nggak terlalu. Kalau mereka melihat celah, ini baru mereka maju juga dan Vincent. Sakit banget Rennernya. Ini lo cewek lo. Ya ada di mana-mana pressure dari Renner. Gak nanggung-nanggung. Ya dan lagi langsung diambil oleh Onyx untuk kedua kalinya. Ya, gak ada kontes juga. Defensif. Ya kalau dapat reward. Kalau enggak ini bahaya juga sebenarnya. Oke, armor untuk Kars ya. Tapi full damage juga di Khalid ya tadi. Heptasis baru dia ada dominant size, 1 item defense dan nextnya akan mengarah untuk lagi. Jadi full physical akan dimainkan oleh Boots. Wow. Sekarang tinggal menunggu Lord yang sudah akan bergerak masuk ya base dari Rebellion. Sisi atasnya udah nggak ada turret base. Jadi Rebellion Zion mereka lagi di mode defensif. Dan Boots tentunya akan bertugas push terlebih dahulu karena Onyx mereka harus habis di area mid dan juga area bawahnya. Iya, banyak sekali arm bomb yang sudah ditanamkan tapi akan di-clear cepat pas Onyx. Wah. Itu kelinci-kelincinya. Iya langsung clear juga dari minion mid. Top lane masih ada Lord yang masih berjalan juga. Kairi menjadi pressure utama bagian bottom lane dengan Rhythm of Joy. Dia coba cari posisi terlebih dahulu. Sudah mulai masuk, plus namun Onyx masih menunggu Onyx. Tapi belum dapat momen ke depan. Iya, karena Onyx ini sebenarnya memang mereka punya poke damage ya. Powernya di poke damage juga, mereka punya cewek. Mereka Sans juga dengan Void Crystal. Dan tapi dua masih bisa di-clear oleh Rebellion Zion dengan cukup cepat. Udah gak ada turret base, Kairi di bagian depan masih ada electrifying beast yang ditahan dan ya akan kembali tidak berhasil mendapatkan momentum. Onyx kembali. Mereka reset, mereka tidak ingin gegabah untuk langsung mungkin end the game. Hati-hati dari bermain. Dan tetap ya toh. Ini tetap tapi dengan melakukan zoning terhadap Rebellion. Biasanya kalau dua Lord udah gak berhasil biasanya mereka akan ubah strategi untuk nunggu kira-kira siapa nih yang bakal keluar. Yep. Keculik ya, lagi jalan Baru sendirian. Baru maju lagi. Oke. Dan ya itu sudah meninggalkan tuh, lihat tuh. Ada bootsnya tuh di atas. Siapa yang mau ke purple nanti? Ini goldnya
Ibu loh. Perbedaan goldnya sebenarnya udah ngeri banget. Jadi tinggal itu aja entah itu Kiboy mungkin atau nge-Raging Sandstorm yang bisa nge-flank ke belakang. Wah sakit juga sih itu Gebo. Lumayan tuh. Ya dan Hais tadi kalau kita lihat memang itemnya udah hampir selesai. Dia punya Malphite Roar. Diangkat Vincent, bukan target yang pas nampaknya Kiboy. Lagi bahkan Electrifying Beast pun nggak kenapa-napa, Vincent masih aman. Yap, dan Onyx mereka hanya akan bermain untuk objektif. Akan menjadi tujuan berikutnya lagi dan lagi untuk Lot yang ketiga, kelihatan Onyx memang mereka cukup respect apalagi dengan damage High Armor di 15 kali ini ya. Harusnya udah punya beberapa item yang dibutuhkan. Tinggal gimana setup team fight-nya. Rapi untuk High Armor. Space bakal dikasih dengan yang bakal fokus untuk kali ini belakang. Dengan Vincent punya decimation juga. Jadi bisa instant kill ke arah cewek. Tapi kalau punya positioning yang lebih bagus dan ditangkap sama pemain-pemain Rebellion Zion plus kiri yang bakal ngincer ke arah Sweat dan juga High Armor ini bakal jadi PR kedua untuk Rebellion Zion. Oke, namun Lord selanjutnya harusnya di fight sih ini. Karena di bagian depan karena Vincentnya juga jungle dia bisa ada di bagian depan dan Kyrie-nya dia mau kill terlebih dahulu nampaknya. Vincent Electrifying Beats-nya berhasil di-trigger juga. Tapi untuk Lord di belakang dan harusnya susah sih untuk masuk Rebellion. Peranan penting dari Raging Sandstorm kayaknya. Tapi conceal play? Conceal tabrak ternyata menjadi target pertama. Vincentnya masih ada reverse time mungkin dan time journey yang masih tanda Sans yang bisa mengincar ke bagian belakang. Audi pun hilang. Kill di bagian depan Kiboy masih mencari lagi dan harus tumbang juga menyisakan orang dan oh no wipeout is Dan Onyx meskipun mereka harus kehilangan cewek awal, but at least Kyrie yang akan bersih memuat pemain-pemain dari Rebellion Zion dan Onyx akan menyelesaikan game ini 2-0 Lim. 2-0 Onyx gak ngasih poin sama sekali. Rebellion gak dapetin kill di atas 5 bahkan Om dari yang sudah berjalan. Siap dan luar biasa. Onyx dengan tempo permainan yang tetap sama dengan game yang pertama.